Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Mekah pada tahun yang penuh keajaiban. Kisah perjalanan hidupnya, mulai dari tahun gajah hingga wahyu pertama yang diterimanya, akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan petunjuk dari Tuhan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Baiklah, kita langsung mulai saja. Di tanah Yaman yang subur, berdiri seorang raja yang penuh ambisi, bernama Abraha al-Ashram. Ia bukan sekadar penguasa biasa, tetapi seorang pemimpin tangguh yang berhasil merebut kekuasaan dari raja sebelumnya. Dengan kecerdasannya, ia memperkuat wilayahnya dan menjadikan negerinya pusat perdagangan yang makmur. Namun, meskipun kerajaannya berkembang pesat, satu hal terus mengganggu pikirannya, Ka'bah di Mekah. Ia merasa bahwa selama Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah utama di Jazirah Arab, pengaruhnya sebagai penguasa tidak akan pernah sempurna. Abraha memiliki mimpi besar. Ia ingin membuat tempat ibadah yang lebih megah, lebih indah, dan lebih kuat dari Ka'bah. Untuk mewujudkan ambisinya, ia memerintahkan pembangunan sebuah gereja besar di Sana'a, ibu kota Yaman. Gereja itu dibangun dengan marmer mahal, dihiasi dengan emas dan perak, serta dipenuhi dengan ukiran yang menawan. Ia menamainya Al-Qulais, tempat ibadah yang menurutnya akan menggantikan Ka'bah sebagai pusat keagamaan bangsa Arab. Dengan penuh keyakinan, ia mengirim utusan ke berbagai penjuru negeri, menyerukan bahwa mulai saat ini, semua orang harus berhenti mengunjungi Mekah dan beralih ke sana. Namun, rencana Abraha tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Meskipun gereja megah telah selesai dibangun, bangsa Arab tetap setia pada Ka'bah. Tidak ada yang mau meninggalkan tradisi mereka untuk pergi ke tempat ibadah yang dibuat oleh seorang asing. Kemarahan Abraha semakin memuncak ketika suatu malam, seorang laki-laki dari suku Quraisy diam-diam masuk ke dalam gerejanya dan mencemarkannya sebagai bentuk penghinaan. Peristiwa itu membuatnya merasa dipermalukan di hadapan seluruh negerinya. Dengan penuh amarah, Abraha bersumpah untuk membalas dendam. Ia memutuskan bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan orang-orang Arab selain menghancurkan Ka'bah dengan tangannya sendiri. Ia mulai menyusun rencana besar untuk menyerbu Mekah. Untuk memastikan keberhasilannya, ia mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar, terdiri dari para prajurit terbaik dari seluruh negeri. Namun, senjata utama dari pasukannya bukanlah pedang atau panah, melainkan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum ini, gajah perang raksasa. Abraha memerintahkan agar pasukan gajah yang kuat dan terlatih dibawa ke Yaman. Dari antara gajah-gajah itu, ada satu yang paling besar dan paling kuat, bernama Mahmud. Gajah ini menjadi kebanggaannya dan akan dijadikan senjata utama untuk meruntuhkan dinding Ka'bah. Setiap kali melihat Mahmud, Abraha semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia merasa tak terkalahkan, seolah-olah dirinya adalah penguasa tertinggi yang bisa menentukan nasib bangsa Arab. Di istananya, Abraha mengumpulkan para penasihat dan jenderalnya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan niatnya untuk berangkat ke Mekah dalam waktu dekat. Para prajuritnya bersorak, siap untuk mengikuti perintah rajanya. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan mereka, pasukan Mekah yang kecil tidak akan mampu bertahan. Mereka hanya melihat ini sebagai sebuah penyerbuan biasa, tanpa menyadari bahwa mereka sedang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, di luar istana, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Burung-burung berterbangan dengan gelisah, seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk-makhluk tertentu. Di tempat yang jauh dari Sana'a, di alam yang tak kasat mata, sekelompok kecil burung ababil mulai merasakan panggilan takdir. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi hati mereka mulai bersiap untuk sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah selamanya. Abraha tak peduli dengan tanda-tanda alam yang mengisyaratkan bahaya. Baginya, kehancuran Ka'bah hanyalah masalah waktu. Dengan senyum puas, ia berdiri di balkon istananya, menatap ke arah utara, ke arah Mekah.
Dalam hatinya, ia sudah bisa membayangkan bagaimana puing-puing Ka'bah akan berserakan di tanah dan bagaimana namanya akan dikenang sebagai raja yang menaklukkan pusat agama terbesar di Jazirah Arab. Namun, ia tidak tahu bahwa rencananya ini justru akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Fajar menyingsing di ibu kota Yaman, menandakan dimulainya perjalanan besar yang telah lama direncanakan oleh Abraha. Dengan penuh keyakinan, ia memimpin pasukan besarnya keluar dari Sana'a menuju Mekah. Ribuan prajurit dengan perlengkapan perang lengkap berjalan dalam barisan rapi, sementara puluhan gajah perkasa, termasuk Mahmud, gajah terbesar dan terkuat, berada di barisan depan. Derap kaki gajah yang berat mengguncang tanah, seolah-olah menandakan datangnya kehancuran bagi siapa saja yang berani menghadang. Perjalanan menuju Mekah bukanlah perjalanan yang mudah. Pasukan Abraha harus melewati padang pasir yang luas, lembah-lembah berbatu, dan pegunungan yang curam. Namun, mereka melakukannya dengan semangat tinggi karena yakin akan kemenangan yang sudah di depan mata. Di setiap kota dan desa yang mereka lewati, Abraha menyebarkan pesan bahwa ia akan menghancurkan Ka'bah dan menggantinya dengan gereja megahnya di Sana'a. Beberapa penduduk ketakutan dan melarikan diri, sementara yang lain hanya bisa berbisik dalam hati, berharap Tuhan melindungi rumah suci mereka. Ketika pasukan Abraha mencapai wilayah Najd, mereka menghadapi perlawanan dari suku-suku Arab yang tidak rela melihat tentara asing melewati tanah mereka. Namun, perlawanan itu dengan mudah dihancurkan. Pedang dan tombak pasukan suku-suku tersebut tidak mampu menandingi kekuatan gajah dan pasukan bersenjata lengkap milik Abraha. Satu persatu suku-suku Arab tunduk, dan berita tentang pasukan gajah yang tak terkalahkan menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Setelah beberapa pekan perjalanan, pasukan Abraha tiba di daerah dekat Taif, sebuah kota yang cukup dekat dengan Mekah. Di sana, mereka bertemu dengan penduduk setempat yang tidak ingin ikut campur dalam konflik ini. Para pemimpin Taif, yang merasa tidak memiliki kepentingan dalam menjaga Ka'bah, dengan sukarela mengizinkan pasukan Abraha melewati wilayah mereka dan bahkan memberikan seorang pemandu untuk menunjukkan jalan menuju Mekah. Namun, di dalam hati mereka, ada ketakutan yang mendalam terhadap apa yang mungkin akan terjadi. Saat semakin mendekati Mekah, Abraha memutuskan untuk mengirim pasukan kecil untuk menjarah harta benda penduduk sekitar sebagai bentuk intimidasi. Pasukan ini berhasil merampas ratusan unta dan hewan ternak, termasuk beberapa ekor unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Penduduk Mekah semakin ketakutan mendengar kabar bahwa pasukan gajah sudah berada di dekat kota mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki pasukan untuk melawan tentara Abraha, tetapi mereka juga tidak ingin meninggalkan tanah suci mereka. Di tengah kecemasan itu, Abdul Muthalib tetap tenang. Ia memahami bahwa situasi ini bukan lagi dalam kendali manusia, tetapi dalam kendali Tuhan. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak para pemimpin Quraisy untuk menyerahkan urusan ini kepada Yang Maha Kuasa. Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri, katanya, dan dia yang akan melindunginya. Setelah berkata demikian, Abdul Muthalib mendatangi perkemahan Abraha untuk meminta kembali unta-untanya. Ketika Abdul Muthalib tiba di hadapan Abraha, Raja Yaman itu terkejut. Ia mengira pemimpin Quraisy akan memohon agar Ka'bah diselamatkan, tetapi ternyata ia hanya meminta kembali hewan ternaknya. Merasa heran, Abraha bertanya, "Mengapa engkau hanya peduli pada unta-untamu dan tidak memohon untuk menyelamatkan rumah ibadahmu?" Dengan penuh wibawa, Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya pemilik unta-unta itu, maka aku harus menjaganya. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri, dan dia yang akan melindunginya." Jawaban itu membuat Abraha tertawa. Baginya, itu hanyalah kepercayaan buta dari orang-orang yang lemah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata Abdul Muthalib adalah pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Dengan angkuh, Abraha bersumpah bahwa keesokan harinya, pasukan gajahnya akan memasuki Mekah dan meruntuhkan Ka'bah hingga menjadi puing-puing. Namun, di atas langit yang gelap, sekawanan burung kecil mulai terbang berputar-putar, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk sebuah pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia. Malam sebelum rencana penyerangan Abraha, kota Mekah diliputi ketegangan dan ketakutan. Kabar tentang pasukan gajah yang telah tiba di perbatasan kota membuat penduduk semakin resah.
Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan pasukan Abraha yang besar dan diperlengkapi dengan gajah perang. Banyak yang mulai mengungsi ke daerah pegunungan, mencari perlindungan dari kemungkinan kehancuran yang akan datang. Suasana di Mekah yang biasanya damai kini dipenuhi isak tangis dan doa. Di tengah kepanikan itu, Abdul Muthalib tetap teguh dalam keyakinannya. Ia mengumpulkan para pemuka Quraisy di dekat Ka'bah dan berkata, "Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Namun, ingatlah bahwa Ka'bah bukan milik kita, melainkan milik Allah. Dialah yang akan melindunginya. Kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan segalanya kepadanya." Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan bagi penduduk Mekah, meskipun ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Setelah menenangkan kaumnya, Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah seorang diri. Ia berdiri di hadapan bangunan suci itu, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan suara penuh harap, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah rumahmu ini. Kami tak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya, tetapi Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setelah berdoa, ia perlahan meninggalkan Ka'bah dan memutuskan untuk mengungsi bersama keluarganya ke perbukitan di sekitar Mekah, sebagaimana yang dilakukan sebagian besar penduduk lainnya. Sementara itu, di perkemahan pasukan Abraha, suasana jauh berbeda. Para prajurit merayakan kemenangan yang mereka anggap sudah pasti. Mereka duduk di sekitar api unggun, bercanda dan menyombongkan diri tentang bagaimana mereka akan menghancurkan Ka'bah keesokan harinya. Gajah-gajah perang, termasuk Mahmud, diikat di tengah perkemahan, siap untuk memimpin penyerangan saat fajar menyingsing. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mahmud, gajah terbesar dan paling kuat, tampak gelisah. Ia menggerakkan kakinya dengan resah, mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti tanda ketakutan. Para penjaga mencoba menenangkannya, tetapi gajah itu terus menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, sesuatu yang mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Di langit malam yang gelap, awan mulai berkumpul dengan cara yang tidak biasa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang membuat beberapa prajurit merinding. Beberapa di antara mereka mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketakutan mereka. Abraha sendiri tetap teguh dengan rencananya. Baginya, ini hanyalah ketakutan tak berdasar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari mencapai tujuannya. Jauh di atas langit, sekawanan burung kecil mulai berkumpul dalam jumlah yang semakin banyak. Mereka bukan burung biasa, mereka adalah ababil, makhluk yang dikirim oleh Tuhan untuk menjalankan kehendaknya. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil yang tampak biasa, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Namun, batu-batu itu bukan sekadar batu biasa, mereka adalah senjata yang akan membawa kehancuran bagi pasukan Abraha. Fajar hampir menyingsing, dan pasukan Abraha bersiap untuk bergerak. Para prajurit merapikan barisan mereka, sementara para penjaga mencoba membuat Mahmud berjalan ke arah Mekah. Namun, gajah itu tetap diam, bahkan ketika dipukul dan ditarik dengan keras. Seolah-olah ia tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tanpa disadari oleh pasukan Abraha, di atas langit, ribuan burung ababil telah mengambil posisi mereka, siap untuk menurunkan azab yang akan mengguncang tanah Arab selamanya. Di langit yang mulai memerah menjelang fajar, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ribuan burung kecil berkumpul dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka datang dari segala penjuru, terbang dalam formasi sempurna, seolah-olah dipanggil oleh kekuatan yang lebih tinggi. Burung-burung ini bukanlah makhluk biasa, mereka adalah ababil, utusan langit yang dikirim untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Di antara pasukan burung itu, ada satu yang paling kuat dan dihormati di antara mereka. Namanya Sakil, seekor burung ababil yang memiliki paruh tajam dan cakar yang kuat. Ia diberi tugas untuk memimpin kawanan burung dalam misi besar ini. Dengan matanya yang tajam, Sakil menatap ke bawah, melihat pasukan Abraha yang bersiap memasuki Mekah. Ia dapat merasakan keangkuhan Raja Yaman itu dan kesombongannya yang tidak mengenal batas. Setiap burung ababil membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Batu-batu itu tampak biasa di mata manusia, tetapi mereka bukanlah batu sembarangan. Batu-batu ini telah dipersiapkan dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia.
Jika batu ini jatuh mengenai seseorang, maka tubuhnya akan hancur dan luluh lantak seperti daun yang dimakan ulat. Di bawah langit yang mulai diterangi sinar matahari, pasukan Abraha masih bersiap-siap. Para prajurit memeriksa senjata mereka, memastikan perisai dan pedang dalam keadaan siap tempur. Abraha sendiri berdiri di depan pasukannya dengan penuh percaya diri. Baginya, ini hanya sebuah penaklukan biasa. Ia yakin bahwa sebentar lagi Ka'bah akan runtuh, dan namanya akan dikenang sebagai penguasa yang berhasil menaklukkan kota suci ini. Namun, kegelisahan mulai menyebar di antara pasukannya. Beberapa prajurit mulai merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Mahmud, gajah terbesar yang seharusnya memimpin serangan, masih enggan bergerak. Setiap kali dicambuk atau ditarik, ia hanya duduk diam dan mengeluarkan suara rendah penuh ketakutan. Bahkan ketika mereka mencoba mengarahkannya ke arah lain, Mahmud dengan mudah bergerak, tetapi setiap kali diarahkan ke Mekah, ia kembali diam. Sementara itu, langit semakin gelap dengan kawanan burung yang terus berdatangan. Bayangan mereka mulai tampak dari bawah, tetapi pasukan Abraha belum menyadari apa yang akan terjadi. Beberapa prajurit menunjuk ke atas dengan bingung, tetapi mereka mengira itu hanyalah sekumpulan burung biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari kehancuran mereka sendiri. Sakil, pemimpin Ababil, memberikan tanda kepada pasukannya. Saat itu, burung-burung Ababil mulai terbang lebih rendah, mendekati pasukan Abraha. Dengan satu kepakan sayap yang kuat, mereka bersiap untuk menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa. Ini bukan sekadar serangan biasa, tetapi sebuah takdir yang telah ditetapkan sejak awal. Di tanah, Mahmud tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan meronta ketakutan. Beberapa prajurit mundur dengan cemas, merasakan hawa yang aneh di sekitar mereka. Abraha, yang masih penuh percaya diri, tidak menyadari bahwa dalam hitungan detik, pasukannya akan menghadapi kekuatan yang tidak dapat mereka lawan dengan pedang, perisai, atau bahkan gajah perang mereka. Di atas langit, ribuan burung Ababil telah siap untuk menjatuhkan azab yang telah diperintahkan kepada mereka. Saat matahari mulai terbit, langit di atas pasukan Abraha semakin gelap. Ribuan burung Ababil kini mengepakkan sayap mereka dalam formasi yang sempurna, memenuhi cakrawala. Suara kepakan mereka bergema di udara, menciptakan suara yang aneh dan menegangkan. Para prajurit Abraha mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka menengadah, melihat ke atas dengan kebingungan. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, hujan batu pun mulai turun. Dengan kecepatan luar biasa, burung-burung Ababil menjatuhkan batu-batu kecil yang mereka bawa. Setiap batu yang jatuh tidak hanya sekadar mengenai tubuh para prajurit, tetapi langsung menembus kulit dan daging mereka, menghancurkan organ dalam seketika. Jeritan kesakitan memenuhi udara saat satu persatu prajurit tumbang, tubuh mereka hancur seperti daun kering yang dimakan ulat. Abraha yang awalnya begitu percaya diri, kini menatap pemandangan di hadapannya dengan ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sebesar ini akan turun untuk melawan pasukannya. Gajah-gajah yang semula gagah dan kuat kini mulai meronta ketakutan, beberapa berusaha melarikan diri, tetapi tak dapat menghindari serangan dari langit. Mahmud, gajah terbesar, tetap tidak mau bergerak. Ia hanya meringkuk di tanah, seolah tahu bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Pasukan Abraha menjadi kacau. Mereka yang masih hidup berusaha melarikan diri ke segala arah, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi dari serangan burung-burung itu. Batu-batu kecil yang jatuh dari langit seolah memiliki mata sendiri, mengikuti kemanapun mereka berlari. Beberapa prajurit yang mencoba berlindung di balik perisai atau kereta perang tetap tidak bisa selamat. Batu-batu itu menembus kayu dan besi seolah-olah tak ada hambatan sama sekali. Abraha, yang terluka parah akibat hantaman batu di tubuhnya, kini hanya bisa menatap kehancuran pasukannya dengan penuh keputusasaan. Ia yang semula merasa sebagai raja yang tak terkalahkan, kini hanyalah seorang manusia lemah yang tak berdaya melawan kehendak Tuhan. Dengan tubuh yang mulai membusuk dan kulit yang mengelupas akibat serangan batu itu, ia mencoba bertahan dan melarikan diri ke arah Yaman. Namun, setiap langkahnya terasa seperti hukuman, tubuhnya terus melemah dan semakin dekat dengan ajal. Sementara itu, di perbukitan sekitar Mekah, Abdul Muthalib dan penduduk Quraisy menyaksikan kejadian ini dengan penuh kekaguman dan ketakjuban.
Mereka melihat bagaimana Tuhan melindungi rumahnya tanpa harus mengangkat satu pun pedang. Ka'bah tetap berdiri tegak tanpa tersentuh sedikit pun, sementara pasukan musuh hancur tanpa ada yang bisa menyelamatkan mereka. Para penduduk bersujud, bersyukur atas pertolongan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Burung-burung ababil terus terbang di atas medan perang yang kini hanya menyisakan mayat-mayat yang hancur dan berserakan. Setelah memastikan bahwa tugas mereka selesai, mereka pun mulai berputar di udara dan perlahan menghilang, kembali ke tempat mereka berasal. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai cerah kembali, seolah-olah badai kehancuran tadi tak pernah terjadi. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah Mekah. Kejadian ini akan terus dikenang oleh generasi-generasi berikutnya sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang melampaui segala bentuk kekuatan duniawi. Abraha dan pasukannya yang begitu angkuh telah dihancurkan oleh makhluk-makhluk kecil yang tak seorang pun sangka akan menjadi alat pembalasan Tuhan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan atau mencoba mencelakai Ka'bah, rumah suci yang dilindungi oleh pemiliknya sendiri. Di tengah reruntuhan pasukannya, Abraha berusaha menyeret tubuhnya yang penuh luka. Batu yang menimpanya bukan sekadar melukai, tetapi menghancurkan dagingnya dari dalam. Kulitnya mulai mengelupas, dagingnya membusuk, dan rasa sakit yang luar biasa menyiksa setiap langkahnya. Para prajurit yang tersisa, yang berhasil menghindari kematian seketika, juga mengalami penderitaan serupa. Mereka berjalan terlatih-tatih, berusaha kembali ke Yaman, tetapi satu persatu jatuh di sepanjang jalan, tak mampu bertahan lebih lama. Mahmud, gajah perang terbesar, masih berdiri di tempatnya dengan sorot mata sendu. Ia tidak terluka seperti manusia-manusia di sekitarnya, tetapi tetap tidak bergerak. Ia seakan mengerti bahwa kejadian ini adalah hukuman bagi Abraha dan pasukannya. Saat para penyintas berusaha kabur, Mahmud tetap diam, menyaksikan akhir dari pasukan yang pernah menjadi bagian darinya. Dalam perjalanan pulang, Abraha semakin melemah. Ia mulai kehilangan penglihatan, tubuhnya semakin membusuk, dan rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya merintih tanpa henti. Sisa-sisa pasukannya yang masih hidup tak mampu membantunya, mereka sibuk berjuang mempertahankan nyawa mereka sendiri. Desa-desa yang mereka lewati menatap mereka dengan ngeri. Mereka yang sebelumnya melihat pasukan Abraha dengan ketakutan, kini hanya menyaksikan kehancuran mereka tanpa belas kasihan. Setelah perjalanan yang menyiksa, Abraha akhirnya tiba di Sana'a, ibu kota kerajaannya di Yaman. Namun, ia bukan lagi raja yang gagah dan penuh kebanggaan. Tubuhnya yang hancur dan bau busuk yang menyertainya membuat rakyatnya ketakutan. Kabar tentang kehancuran pasukannya telah menyebar lebih dulu, dan kini mereka melihat sendiri raja mereka yang kembali dalam keadaan mengenaskan. Abraha akhirnya jatuh sakit parah. Ia tidak bisa lagi berdiri atau berbicara dengan jelas. Setiap bagian tubuhnya perlahan-lahan membusuk, dan rasa sakit yang luar biasa terus menggerogoti dirinya. Beberapa tabib mencoba mengobatinya, tetapi tak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang terjadi pada tubuhnya. Semua itu bukan sekadar luka fisik, tetapi azab yang datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Hari demi hari, keadaan Abraha semakin memburuk. Ia, yang dulu begitu sombong dan penuh keyakinan bahwa bisa menaklukkan Ka'bah, kini hanya bisa meringkuk dalam penderitaan. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan ketakutan, dihantui oleh bayangan burung-burung ababil dan pasukan yang telah hancur. Ia akhirnya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, tubuhnya terpisah-pisah oleh penyakit yang menggerogotinya. Kematian Abraha menjadi akhir dari ambisi besarnya. Kerajaannya di Yaman tidak lagi sekuat sebelumnya. Kekalahannya menjadi peringatan bagi raja-raja lain di Jazirah Arab dan sekitarnya, bahwa Ka'bah bukanlah tempat yang bisa disentuh dengan niat jahat. Tidak ada yang berani lagi mencoba menghancurkannya setelah melihat bagaimana Tuhan sendiri turun tangan untuk melindungi rumah sucinya. Sementara itu, di Mekah, Abdul Muthalib dan penduduk Quraisy bersyukur atas keselamatan mereka. Kota mereka tetap utuh, dan Ka'bah berdiri megah tanpa sedikit pun tersentuh oleh pasukan Abraha. Kejadian ini menjadi bukti bagi mereka bahwa Ka'bah memang memiliki penjaganya sendiri. Tahun itu pun dikenang sebagai Tahun Gajah, sebuah peristiwa yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti kebesaran Tuhan. Setelah kehancuran pasukan Abraha, penduduk Mekah perlahan-lahan kembali dari perbukitan tempat mereka berlindung.
Awalnya mereka ragu, takut masih ada ancaman yang tersisa. Namun, ketika mereka tiba di kota, mereka melihat bahwa Ka'bah tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun kerusakan. Hanya tanah di luar Mekah yang dipenuhi mayat-mayat pasukan musuh yang hancur akibat batu-batu dari langit. Abdul Muthalib, yang selama ini menjaga keteguhan hati kaumnya, berdiri di depan Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya. Allah telah melindungi rumahnya, ujarnya dengan suara penuh rasa syukur. Penduduk Mekah pun bersujud, menangis bahagia karena mereka telah diselamatkan dari bencana yang tampaknya tak terhindarkan. Mereka kini sadar bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi kehendak Tuhan. Seiring berjalannya hari, pasukan musuh yang tersisa mulai membusuk, dan bangkai mereka menjadi tanda nyata dari kekalahan mereka. Penduduk Mekah mulai membersihkan sisa-sisa pertempuran, membakar bangkai pasukan dan gajah-gajah yang mati. Mereka ingin memastikan tidak ada penyakit yang menyebar akibat kejadian tersebut. Bau busuk yang memenuhi udara secara perlahan mulai menghilang, dan kehidupan di Mekah kembali seperti sedia kala. Namun, kejadian ini bukan sekadar peristiwa biasa bagi penduduk Mekah. Mereka mulai menyadari bahwa Ka'bah bukanlah sekadar bangunan batu, melainkan rumah suci yang dijaga oleh kekuatan ilahi. Kepercayaan mereka terhadap Tuhan semakin kuat, dan mereka yakin bahwa selama mereka menjaga kesucian tempat ini, mereka akan selalu dilindungi. Tahun kehancuran pasukan Abraha kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah penanda sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Tahun itu menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi Mekah, tetapi juga bagi seluruh Jazirah Arab. Kabar tentang kejadian ini menyebar ke seluruh negeri, dan banyak kabilah yang sebelumnya meremehkan Mekah kini mulai menghormatinya sebagai kota suci yang dilindungi Tuhan. Abdul Muthalib, sebagai pemimpin Quraisy, semakin dihormati oleh kaumnya. Ia dikenal sebagai orang yang selalu menyerahkan urusan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kepemimpinannya semakin kokoh, dan Mekah menjadi pusat perdagangan serta spiritual yang semakin berkembang. Para pedagang dari berbagai penjuru datang, bukan hanya untuk berdagang tetapi juga untuk menyaksikan Ka'bah yang telah diselamatkan oleh keajaiban langit. Sementara itu, kisah tentang burung ababil menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak di Mekah tumbuh dengan mendengar bagaimana kawanan burung kecil mampu mengalahkan pasukan besar yang membawa gajah-gajah perang. Keajaiban ini semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Namun, peristiwa besar lain tengah menanti di tahun yang sama. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, seorang bayi telah lahir. Bayi itu bernama Muhammad, seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar bagi dunia. Tanpa disadari oleh penduduk Mekah, Tahun Gajah bukan hanya tahun kehancuran bagi Abraha, tetapi juga tahun kelahiran seseorang yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Setelah kejadian luar biasa yang menimpa pasukan Abraha, penduduk Mekah masih terus membicarakan peristiwa tersebut. Setiap sudut kota dipenuhi kisah tentang burung ababil dan batu-batu yang menghancurkan pasukan gajah. Para pemuka Quraisy semakin yakin bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang benar-benar dijaga oleh Tuhan. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi di masa depan, meskipun mereka belum memahami sepenuhnya maknanya. Di tengah euforia dan rasa syukur, langit Mekah tampak lebih cerah dari biasanya. Para penggembala dan kafilah yang datang dari luar kota melaporkan bahwa mereka melihat cahaya terang muncul di langit pada malam hari. Beberapa mengatakan bahwa bintang-bintang bersinar lebih terang, sementara yang lain mengaku melihat sinar putih melintas di atas Mekah. Kejadian ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penduduk. Apakah ini pertanda dari Tuhan? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi setelah kehancuran pasukan Abraha? Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di Mekah, seorang bayi telah lahir. Ia adalah Muhammad, putra Abdullah dan Aminah. Aminah, ibu sang bayi, merasakan sesuatu yang berbeda saat melahirkannya. Ia pernah bermimpi bahwa cahaya keluar dari tubuhnya dan menerangi seluruh negeri Syam. Ia tidak memahami sepenuhnya arti mimpi itu, tetapi hatinya merasa tenang. Ada keyakinan bahwa anaknya akan membawa sesuatu yang besar bagi dunia. Abdul Muthalib, yang baru saja menyaksikan mukjizat perlindungan Ka'bah, merasa gembira dengan kelahiran cucunya. Ia membawa bayi Muhammad ke dalam Ka'bah dan berdoa dengan penuh harapan. Ia menamainya Muhammad, sebuah nama yang saat itu tidak umum di kalangan Quraisy. Ketika ditanya mengapa ia memilih nama tersebut,
ia menjawab bahwa ia ingin cucunya menjadi seseorang yang dipuji oleh banyak orang. Kelahiran Muhammad di tahun gajah membuat banyak orang merasa bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa bayi kecil ini kelak akan membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Mekah, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Di luar Mekah, kabar tentang kehancuran pasukan Abraha dan keajaiban yang menyertainya menyebar luas. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya menganggap Mekah sebagai kota biasa, kini mulai melihatnya sebagai tempat yang benar-benar suci. Mereka datang untuk melihat Ka'bah dan mendengar langsung kisah tentang burung ababil dari penduduk setempat. Mekah semakin dihormati, dan perdagangan serta ziarah ke kota ini meningkat pesat. Namun, meskipun Mekah selamat dari kehancuran, penduduknya masih tenggelam dalam tradisi lama mereka. Penyembahan berhala masih menjadi kebiasaan utama, dan kaum Quraisy tetap berpegang pada kepercayaan nenek moyang mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa di antara mereka telah lahir seseorang yang kelak akan mengubah segala hal yang mereka yakini selama ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kembali normal di Mekah. Namun, di balik kehidupan yang tenang itu, takdir telah menetapkan sesuatu yang lebih besar. Muhammad kecil tumbuh di bawah perlindungan keluarganya, tanpa ada yang menyadari bahwa di masa depan, ia akan menjadi sosok yang membawa cahaya bagi dunia, menggantikan kegelapan yang telah lama menyelimuti umat manusia. Muhammad kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, meskipun takdirnya telah lebih dulu ditentukan dengan kesedihan. Ayahnya, Abdullah, telah wafat sebelum ia lahir, meninggalkannya dalam asuhan sang ibu, Aminah. Namun, seperti tradisi kaum Quraisy, bayi-bayi dari keluarga terpandang biasanya disusui dan diasuh oleh wanita dari pedalaman agar tumbuh kuat dan sehat. Maka, Muhammad pun diserahkan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Sejak pertama kali Halimah membawa Muhammad ke rumahnya, banyak kejadian aneh yang ia rasakan. Sebelum kedatangan bayi itu, kehidupan keluarganya diliputi kesulitan. Susunya sedikit, hewan ternak mereka lemah, dan tanahnya gersang. Namun, sejak Muhammad berada dalam asuhannya, keberkahan mulai turun. Susunya bertambah, unta-unta mereka menghasilkan lebih banyak susu, dan ternak mereka menjadi lebih sehat. Halimah serta suaminya, Harits, merasa ada sesuatu yang istimewa pada anak ini. Muhammad kecil tumbuh dengan cepat di lingkungan padang pasir yang keras, tetapi tubuhnya lebih kuat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Ia dikenal sebagai anak yang jujur, pendiam, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Halimah semakin menyayanginya dan berharap bisa merawatnya lebih lama. Namun, ketika Muhammad berusia sekitar 5 tahun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, membuat Halimah dan suaminya merasa harus mengembalikannya kepada ibunya di Mekah. Suatu hari, saat Muhammad sedang bermain bersama anak-anak lainnya, ia didatangi oleh dua sosok misterius berpakaian putih. Mereka membawanya ke suatu tempat yang sepi, lalu membaringkannya. Salah seorang dari mereka membelah dadanya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam hatinya, kemudian mencucinya dengan air dari salju sebelum mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak yang melihat kejadian ini berlari ketakutan dan melaporkannya kepada Halimah. Ketika Halimah menemui Muhammad, ia tampak baik-baik saja, tetapi wajahnya sedikit pucat. Ketika ditanya apa yang terjadi, Muhammad menjelaskan bahwa dua orang berpakaian putih itu datang untuk membersihkan hatinya dari sesuatu yang buruk. Halimah dan suaminya khawatir. Mereka tahu bahwa anak ini istimewa, tetapi kejadian ini di luar pemahaman mereka. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Aminah menerima anaknya kembali dengan penuh cinta. Ia mendengar cerita dari Halimah, tetapi tidak merasa terlalu terkejut. Baginya, Muhammad memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, seperti yang ia rasakan sejak sebelum melahirkannya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah membawanya ke Yasrib Madinah untuk mengunjungi makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia jatuh sakit dan meninggal di Abwa, sebuah desa di antara Madinah dan Mekah. Kini Muhammad menjadi yatim piatu. Ia tidak memiliki ayah sejak lahir, dan kini ibunya pun telah tiada. Namun, takdirnya masih terus dijaga. Ia dibawa kembali ke Mekah oleh Ummu Aiman, pelayan setia keluarganya, dan diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib.
Sang kakek sangat mencintai cucunya ini dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Bahkan di majelis Quraisy, di mana hanya para pemuka suku yang boleh duduk, Abdul Muthalib membiarkan Muhammad duduk di sampingnya, seolah mengetahui bahwa cucunya ini memiliki masa depan yang luar biasa. Namun, cobaan bagi Muhammad belum selesai. 2 tahun kemudian, saat usianya 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Sebelum wafat, ia berpesan agar Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Sejak saat itu, Muhammad hidup dalam perlindungan pamannya yang penuh kasih, meskipun keadaan ekonominya tidak sekaya kakeknya. Di bawah asuhan Abu Talib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan semakin dikenal dengan kejujurannya, sebuah sifat yang kelak akan mengubah dunia selamanya. Masa muda Muhammad penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan pembelajaran yang berharga. Dalam asuhan Abu Talib, meskipun mereka hidup dalam keadaan sederhana, Muhammad mendapatkan kasih sayang yang tidak kalah dari orang tuanya. Abu Talib, meski bukan seorang yang kaya raya, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keponakannya. Kejujuran dan integritas Muhammad mulai dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, dan ia pun mendapatkan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Di usia remaja, Muhammad mulai ikut berbisnis dengan pamannya. Abu Talib adalah seorang pedagang, dan Muhammad sering pergi bersamanya dalam perjalanan dagang. Pengalamannya dalam perjalanan-perjalanan itu memberinya kesempatan untuk melihat berbagai macam masyarakat, budaya, dan cara hidup yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan kekurangan. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, sementara yang kaya semakin berkuasa. Hal ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Pada suatu perjalanan dagang ke Syam, Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Kristen bernama Bahira. Bahira, yang telah mendengar tentang sifat-sifat luar biasa Muhammad, merasa tergerak untuk berbicara dengannya. Setelah berbincang panjang lebar, Bahira mengenali tanda-tanda yang ada pada Muhammad, yang menunjukkan bahwa ia kelak akan menjadi pemimpin yang membawa kebenaran. Namun, Bahira tidak menyebutkan secara terbuka apa yang ia tahu. Ia hanya memberikan nasihat agar Muhammad berhati-hati, karena banyak orang yang akan menentang jalan yang benar. Muhammad yang mendalam pemikirannya mulai merasakan kekosongan dalam tradisi yang dijalani oleh masyarakatnya. Meskipun ia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang menghormati dan menyembah berhala, hati kecilnya selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar patung-patung batu yang mereka sembah. Ia merasa bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi, sesuatu yang melampaui apa yang ia saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran itu membawa Muhammad untuk sering menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk kota Mekah. Ia mulai melakukan istikaf, berdiam diri dalam gua Hira di atas Gunung Nur. Di sana, ia menghabiskan waktu untuk merenung dan mencari kedamaian batin. Muhammad merasa bahwa dunia ini tidak cukup hanya dengan kekayaan, kemuliaan, atau kekuasaan. Ia merasakan kerinduan yang mendalam untuk menemukan makna hidup yang lebih tinggi. Dalam kesendirian itu, ia berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Selama berbulan-bulan, Muhammad menghabiskan waktunya di gua tersebut, jauh dari gangguan duniawi. Namun, ia merasa masih ada yang kurang. Ia ingin memahami kebenaran yang sesungguhnya tentang dunia ini dan tentang Tuhan. Hatinya merasa rindu akan sesuatu yang lebih besar dari segala yang ada di sekitarnya. Begitu banyak pertanyaan yang menghantuinya, dan jawabannya tak kunjung ia temukan dalam kepercayaan-kepercayaan yang ada di masa itu. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, saat Muhammad sedang berada dalam perenungannya, sebuah kejadian yang luar biasa terjadi. Saat itu, tiba-tiba, Jibril, malaikat yang dikenal sebagai pembawa wahyu, datang kepadanya. Dengan suara yang dalam, Jibril memerintahkannya untuk membaca, Iqra, yang berarti, bacalah. Itu adalah perintah pertama yang diterima Muhammad dari Tuhan. Ia terkejut dan merasa ketakutan, tetapi Jibril melanjutkan dengan memberi petunjuk-petunjuk yang lebih mendalam. Peristiwa itu mengubah segalanya bagi Muhammad. Ia keluar dari gua Hira dengan hati yang penuh kegelisahan, namun juga penuh keyakinan. Apa yang ia rasakan dan alami itu bukanlah suatu hal yang bisa ia abaikan. Wahyu pertama yang diterimanya memberi arah yang jelas bahwa dirinya dipilih untuk membawa sebuah pesan besar bagi umat manusia.
Ia kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tak terlukiskan, mengingatkan dirinya untuk segera menemui orang yang paling dekat dengannya, yakni Khadijah, istrinya, yang selama ini selalu menjadi penopang di saat-saat sulit. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kisah yang telah kita bagikan dapat memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.